Tadi barusan saya dapat izin dari pembicara juga kalau ada pertanyaan seputar hubungan suami istri juga boleh ditanyakan. Nanti akan dibahas secara implisit Bapak Ibu Saudara ya. Jadi silakan bertanya saja. Ini kita sudah sampai di 22 pertanyaan ya. Tapi setelah ini kita akan masuk lagi di sesi yang kedua. Pak Roni akan menjelaskan materinya kembali. Dan juga nanti disusul oleh Bu Nancy akan menjelaskan materinya kembali sebelum masuk kembali ke sesi tanya jawab yang kedua. Langsung ya. Ini asik seminar ini ya, pak gitu. Terima kasih Pak David. Baru ini kali model gini, pang gitu. Oke. Tapi ini amplop. Transfer. Biar selesai dulu, pakai QR dulu. Ya. Berikutnya kita akan masuk dalam komunikasi yang lebih deep talk ya. Usahakan kepada anak-anak saudara pun level komunikasi itu deep talk. Salah satu deep talk itu kemampuan mendengarkan. Saya sampai belajar dari pengajar Singapura, kita undang khusus. Ini orang profesional, saya hanya mau belajar seni mendengarkan. Dulu saya seorang gembala, sampai sekarang gembala. Tapi kalau ada konseling, pantat saya panas. Dalam hati saya, dulu baru ngomong 5 menit gitu langsung saya ngomong. Oh begitu ya, ayo kita berdoa. Orangnya enggak lega. Saya sudah tahu, oh ini bakal ngomong apa. Tapi ternyata dalam ilmu konseling, mendengarkan itu, begitu dia mencurahkan semuanya, itu dia bisa melepaskan beban-bebannya itu, membantu untuk kita menolong dia bisa selesai dengan proses persoalan yang dihadapi. Jadi suami istri, dengarkan pasanganmu. Yang pertama, jangan cuma mendengar dengan telinga. Dengarkan pula pasangan saudara dengan mata saudara. Karena Alkitab berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yakobus 1:11. Dengar dengan mata saudara. Jadi kalau pasanganmu ngomong, anakmu bicara, lihat matanya. Lihat dia. Ojo tolat-toleh ini, lihat. Ya, nanti kita sesi terakhir nanti, akhir kita doa dengan tatapan mata. Nanti kita akan praktekkan. Yang kedua, dengar dengan leher. Artinya apa? Kita tidak melihat ke kiri ke kanan. Lihat pada pasangan saudara atau anak saudara. Ya, dengan punggung kita, jangan membelakangi dia. Dengan kaki kita, jangan sambil jalan-jalan mendengarkannya. Dengan tangan kita, jangan bikin apa-apa. Jangan main handphone. Udah, dengerin. Dengar sepenuh-penuhnya. Kenapa? Berikutnya. Memunculkan rasa empati. Empati itu seperti kita memakai sepatu orang yang sedang bermasalah. Seperti kita sedang ada dalam masalah. Seperti kita menyelami isi hati pasangan kita atau anak kita. Belajar itu. Itu perlu dikembangkan terus setiap hari. Sebab mendengar dengan cara yang tadi membuat memahami yang jauh dalam lubuk hati pasangan kita maupun anak kita. Ya, makanya harus cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Next slide lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, tadi saya sudah jelaskan lewat Q&A, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, jadi harus ada saling dikerjakan. Baru doa orang benar bila ada yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan fokus pada kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan pasangan maupun anak. Semua orang pernah berbuat salah. Tapi sekali-sekali jangan kita ungkit lagi. Anda boleh saja timbul pertengkaran, tapi jangan Anda mengungkit yang lalu-lalu. Saya begitu menikah dengan dia, maaf ya, walaupun saya pendek gini, dulu laku juga gitu loh. Ada sekian cewek, saya pernah memacari cewek 2 sekaligus dan mereka berdua tidak saling tahu. Itu masa lalu saya. Berkali-kali pacaran. Tapi waktu ketemu dia, saya bertobat lalu ketemu dia, saya tidak pernah pacaran, apa semua lalu saya bertobat tidak pernah pacar, ketemu dia. Dia mau pengen cari tahu sama saya. Yang itu gimana? Cerita sama yang indah, ceritanya ini. Saya bilang stop. Close off all the memory. Ya, aku cuma mau memulai sesuatu dengan kamu saja. Udah. Ya, jadi gak usah tarik-tarik kenangan-kenangan lama seperti itu. Dan juga jangan ungkit-ungkit yang lalu-lalu. Itu membuat keterlukaan yang lebih dalam lagi. Lanjut lagi. Dengan apa yang ada, belum. Dengan apa yang ada, keberadaan dalamnya bersama-sama menjadi dampak. Oke, next lagi.
Nah ini sebetulnya tadi ngaturnya gini loh. Sesi 1 dampak ke dalam, sesi 2 dampak keluar. Tapi rupanya sesi 1 lebih banyak hal yang perlu dijelaskan. Jadi begini, kalau kita kompak ke dalam dengan apa yang sudah kita pelajari sesi 1 tadi, hasilnya pasti berdampak keluar. Semua harus dimulai dari dalam dulu. Baru kemudian membawa dampak keluar. Secara tidak langsung, hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dunia. Suami istri berkomitmenlah sekarang. Sungguh-sungguh jangan mau sama dengan dunia ini. Ya, suami istri konseling sama saya. Pak Roni, boleh nggak kami berdua nonton Blue Film bersama-sama? Kan cuma suami istri Pak. Saya marahi mereka karena mereka adalah pekerja gereja. Tidak bisa. Mereka di situ tuh perjinahan. Loh, nanti istrimu bandingkan sama yang di sana. Iku bule-bule, saya JB Asia rek. Saya bilang gitu. Nanti kamu dibandingkan sama yang perempuan yang di situ. A, I, U, E, O, E, O. Sebentar no, sebentar yes. Nggak bisa. Itu kekejian, itu dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan izinkan kita kompromi. Loh Pak, lalu kita belajar pendidikan cek dari mana? Loh gereja menyediakan kok. Konseling pranikah itu semua diajarkan. Ada buku-buku Kristen. Ya, sudah tempuh yang benar. Ya, sudahlah. Nggak usah macam-macam. Ya, wong, saudara lihat itu. Mak Engkong yang di Tiongkok, Cina itu. Kalau foto kan begini. Anaknya 5, 10. Foto nih. Ya, mungkin ada yang nanti tertarik menanyakan hubungan suami istri, it's okay ya, karena ini khusus untuk suami istri. Tapi hubungan suami istri itu suci, kudus, itu penting sekali ya. Jangan mau dicemari dengan teknik-teknik yang ada di dunia di sana. Oke, keluarga yang harmonis ya. Jadi tadi sudah lihat simfonio seperti itu ya, nggak mesti harus seragam. Pokoknya begitu komitmen hidup dalam kebenaran. Saya dengan istri saya sekarang, di Jakarta itu kan banyak gereja besar-besar, berbagai kelebihan-kelebihan. Tapi kami berdoa, Tuhan, apa yang kau mau buat Rock Jakarta? Tuhan tuntut kami, fokus pelayanan keluarga. Udah tenang sudah. Kehendak Allah harus ditemukan. Dan kita menghidupi kehendak Allah. Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa, sepakat? Yesus tak pernah gagal, sepakat? Apa rahasianya? Kunci A. Maksudnya ini, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. My food is to do the will of the Father who sent me. Makananku cuma itu, melakukan kehendak. Jadi suami istri berdoalah, cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Cari tahu kehendak Tuhan buat anak-anak saudara. Jangan drive anak-anak, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi businessman. Hati-hati, kehendak Tuhan belum tentu anak seperti itu. David anak saya yang dibina sama Pak David Limanto juga. Saya kepingin dia jadi full time pastor, neruskan saya. Tahu-tahu dia lulus dari masternya. Dia bilang gini, Pak, aku mau businessman aja ya. Saya bilang silakan nak. Dia jadi businessman. Ya, dalam hati sih kepingin satu hari full time kan. Tahu-tahu saudaraku lewati proses-proses kehidupan Pak David tahu ya. Dia sempat jatuh dalam dosa, anak pendeta loh saudara. Kepengaruh teman bisnisnya, ya dunia nightclub, dunia itu bisa sempat jatuh. Kemudian dia bertobat lagi dan dia datang kepada saya minta ampun. Saudara tahu, timbul kesadaran sekarang. Ngapain? Masuk STT Kingdom. Ambil tempuh master teologi. Mulai terlibat dalam pelayanan kembali. Sekarang khotbah keliling saudaraku, walaupun bukan full time pastor. Jadi kita gak boleh mendrive. Ya, biarkan kehendak Tuhan terjadi atas anak-anak kita. Maunya Tuhan apa? Buat pasangan kita juga. Terus apa lagi? Dengan keberbedaan yang ada dalam keluarga, melayani dengan masing-masing talenta dan panggilan Tuhan, tetap dalam kesatuan dan kekompakan ya. Nanti dipanggil satu jadi businessman, satu jadi nggak apa-apa, it's okay. Sesuai dengan talenta yang Tuhan inginkan.
Ya, next slide lagi. Tapi semuanya harus saling menunjang. Ya, istri saya ini tugas saya harus menyemangati istri saya, mengeluarkan talentanya. Anak-anak begitu. Bayangkan saudaraku, satu kuda bisa menarik berapa? 250 kg benda, satu kuda. Dua kuda 6.500 kg. 26 kali lipatnya. Jadi mesti kompak. Ya, supaya daya gunanya, pengaruh yang diberikannya itu lebih berdampak lagi. Ya, oke. Terus tindakan secara langsung sekarang. Nah, harus ada kesengajaan sekarang. Jangan cuma diam-diam di rumah. Mesti seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Kisah Rasul 38, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Jadi sengaja keluar, lalu dia berbuat baik. Ya, bersaksilah. Nyatakan Kristus kepada tetangga saudara. Ya, buat sesuatu di luar sana. Dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis sebab alam menyertai dia. Pada saudara ada kuasa untuk mengusir setan loh. Ya, saudara di Bali ini kan banyak kasus orang tetangga saudara misalnya paranono. Ojo, wedi aku. Roh yang di dalamku lebih besar dari semua orang yang ada di dunia ini. Usir roh jahat. Tumpang tangan atas orang sakit. Nyatakan pengaruh itu, lepaskan kuasa Allah. Dan ia sekarang kekuatan pengaruhnya bagaimana? Impactnya, lihat ragi. Ragi itu kecil ya. Adonannya gede. Yesus berkata seperti ini. Yang menceritakan perumpamaan ini kepada mereka, hal kerajaan sorga itu semua ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ragi itu kecil sekali. Tapi ini penting, ini prinsipnya. Miles Monroe dalam bukunya menulis begini. Ragi itu tidak pernah terintimidasi dengan besarnya adonan. Kecil dia, adonannya gede. Saudara, dunia ini besar, tantangan dunia besar sekali. Tapi saudara harus tahu, roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Saudara harus tahu, bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan takut untuk menyatakan pengaruh kerajaan sorga lewat hidup saudara. Amin. Ya, Yesus berjanji, Matius 16 ayat 17-18, tanda-tanda yang menyertai setiap orang percaya. Siapa orang percaya kita? Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dan seterusnya. Ada kuasa yang mesti dilepaskan. Dunia sedang membutuhkannya. Ya, terus ragi berikutnya. Ragi itu walaupun dibungkus dalam kemasan yang mahal bagus, tapi kalau tidak dipecahkan gimana mesti dibagikan? Saudara harus berani melepaskan zona nyaman dalam diri saudara. Jangan cuma saudara lingkup sendiri. Buat sesuatu untuk keluar jadi berkat. Ya, ikut kegiatan gereja yang sifatnya ada usaha untuk keluar, menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Dan jangan pernah berdoa jadikan aku garam, jadikan aku terang. Karena saudara sudah garam dan terang dunia ini. Amin. Saya masih lihat ada orang-orang di gereja, Tuhan jadikan kami garam dunia ini. Itu sama dengan saya berkata, Tuhan jadikan aku Roni Daud Simeon atau Roni Dwi Korasumito, 2 nama ya. Malaikat bilang, sudah. Ya kamu itu kan Roni, ngapain minta jadi Roni? Ya, jadi jangan berdoa, jadikan aku garam, jadikan aku terang. Yesus bilang, you are the salt, you are the light of the world. Aku ada. Pegang dada saudara bersama-sama katakan, aku garam dan terang dunia ini. Amin. Nah, harus sengaja keluar seperti Yesus. Yohanes 4 itu. Yesus tuh dari Yerusalem mau pulang ke Galilea. Dalam Yohanes 4. Dia sengaja melewati Samaria demi ketemu seorang perempuan Samaria itu. Dan akhirnya perempuan Samaria itu bertobat. Kalau sudah dengar cerita sejarahnya, perempuan Samaria itu memenangkan seluruh kampungnya. Bahkan anak-anaknya bertobat. Dan kemudian dibawa sampai ke Mesir. Dan sampai ketemu Kaisar. Dan pengaruhnya luar biasa. Anak daripada Kaisar sampai bertobat. Walaupun dia harus mengalami mati martir. Ya. Tapi harus ada kesengajaan. Katakan bersama saya. Sengaja. Sengaja aku beritakan Injil. Katakan sengaja menyatakan pengaruh. Oke ya, hal-hal yang kelihatan sepele ketika dilakukan dengan ketulusan sangat berarti buat orang lain ya. Dampak keluar tidak bisa instan.
Memang lewat bisa media sosial. Banyak orang, media sosial. Ya bisa saja Anda pakai itu. Tapi ada baiknya kalau Anda sentuhan kemanusiaan secara langsung. Sisi kemanusiaan itu yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya. Dan jangan bermotivasi flexing. Bantu orang lain lalu foto selfie. Dan lalu kemudian masuk Instagram. Kami telah membagikan. Inilah gaya hidup. Menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Wah, ya guys, itu flexing ya, tidak tulus hati. Next lagi. Sebab ia meneguhkan ini ayat yang kami dapatkan kemarin di LS saya bagikan. Ini menjelang masuk tahun 2006 kami dapat ayat ini. Mazmur 147 ayat 13, 14. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Dengar saudara, Yesus berkata gereja itu eklesia. Upon this rock I will build my ecclesia. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Jadi begini, dikatakan begini, and the gates of Hades shall not prevail against us. Jadi gini, pintu gerbang alam maut tidak akan pernah bisa menguasai gerejanya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini ada pintu ya. Pintu itu bisa jalan-jalan atau enggak? Atau diam? Pintu gerbang alam maut. Berarti siapa yang harus jalan-jalan ke pintu itu? Gereja. Gereja harus keluar. Meninggalkan zona nyaman. Siapa gereja? Bukan gedungnya. Saudaralah. Nyatakan keluar. Saksikan Yesus. Mungkin dengan berbuat baik dulu. Ya, dalam Lukas 10 Yesus mengatakan ini. Kalau kamu masuk satu rumah, masuk suatu kota, katakan shalom lebih dulu. Kata-katamu harus jadi shalom bagi banyak orang. Jangan kata-kata pedas. Dan kedua, kalau kamu diterima dalam satu rumah, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Kok makanan Pak? Bangun hubungan lewat makanan. Siapa dulu jadian karena diajak makan? Ayo. Ada yang jadian di meja makan kan? Ada yang, kamu ada acara enggak malam nanti? Enggak ada. Ayo saya ajak makan keluar. Tanda-tanda telah nyata. Yesus itu suka menghadiri acara makan. Kalaupun tidak ada acara makan, dia mengundangkan dirinya untuk diundang makan. Karena lewat makanan, bangun hubungan. Anda bisa kasih makanan. Anda bisa... Ya itu konteks makanan. Anda bisa saja dengan cara-cara yang lain. Tapi kemudian setelah itu Yesus bilang begini. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Lukas 10 ayat yang ke-9. Maksudnya apa? Dengan membangun hubungan tadi kan mulai kenal. Kenal ada conversation toh. Waktu conversation bisa tahu kebutuhannya dia apa. Yesus bilang sembuhkan orang sakit. Berarti misalnya dia butuh pekerjaan. Mungkin saudara punya teman yang butuh pekerjaan pegawai baru. Dia butuh obat misalnya. Ternyata sudah punya obat. Dia butuh apa? Saudara mesti peka untuk melihat itu ya. Ini strategi Yesus yang diajarkan untuk bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Baru terakhir Tuhan Yesus bilang begini. Beritahukan kepada mereka kerajaan surga sudah dekat. Baru Injil terakhir disampaikan. Gitu ya. Berbuat baik dulu. Bangun hubungan dulu. Melakukan kedekatan. Dampak keluar dapat dinyatakan. Baru Injil disampaikan. Dan kemudian kalau ini kita kerjakan saudaraku. Berkatnya luar biasa. Yang memberkati anak-anakmu di antaramu. Memberikan kesejahteraan di daerahmu. Mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Gak usah khawatir kebutuhan makanan minuman. Gak usah khawatir saudaraku. Burung di udara pelihara. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Gak usah khawatir. Saya punya anak 3. Saya ini digaji. Pendeta Rock tuh gak ada yang pegang uang sendiri. Saya digaji. Gajinya gak besar. Tapi 3 anak saya bisa lulus master semua di Amerika. Ini Tuhan. Tentu ada saja orang, ada yang transfer, ada aja sudah. Ya, jadi saya lebih percaya Tuhan daripada gaji saya. Tuhan itu sumber. Amin. Haleluya. Dan bapak-bapak, Anda itu sumber juga buat keluargamu. Karena Anda itu kepala keluarga, source bagi keluarga Anda. Supaya banyak pertanyaan. Aku tutup kamu sekarang.
Bapak Ibu, keluarga kita memang nggak sempurna Bapak Ibu ya. Seperti di KLC 2 tahun yang lalu, di mana David pernah sharing bahwa dia jatuh dalam dosa. Dia mabuk, dia tato, dia minum, dia pacaran bebas dan semuanya. Itu waktu itu adalah titik-titik krusial. Di mana kita tuh ngambil keputusan, apakah kita mau buka nggak ya. Karena bagaimanapun juga, orang tuh kalau mendengar Roni Daud Simeon, image-nya tentang pelayanan keluarga. Kita berpikir, kalau kita buka, hancurlah kita punya apa yang kita sudah bangun selama ini. Tapi akhirnya kita mengambil keputusan untuk sharing. Bapak Ibu, sekitar 2-3 hari sebelum kami berangkat ke tempat ini, itu ada teman di tempat dia bekerja, teman lamanya, ngancam dia. Aku tahu lo keburukanmu. Terus kita bilang, dia enggak tahu bahwa David itu orang di luar Kristus ya. Jadi dia enggak tahu bahwa David bahkan sempat ngaku di semuanya. Dan saya mau saksikan juga David bisa menjangkau anak-anak muda yang kita nggak bisa jangkau. Lewat apa Pak Giong sekarang? Lewat pedal. Sekarang kan lagi pedal semarak di mana-mana. Dia ngumpulin anak-anak muda lewat pedal. Itu kita nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kita nggak fokus dengan kekurangannya David. Dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi justru sekarang dia bangkit. Dia ngambil anak-anak muda. Tevi anak perempuan saya yang paling kecil. Saya juga pernah sharing di KLC. Dia sempat terjerat sama pornografi. Sekarang dia bebas, dia bilang gini, Mama perlu tahu ya, anak muda sekarang kelihatannya mereka pelayanan. Masih banyak loh mereka tuh yang terjerat pornografi. Nah Tevi sekarang sudah bebas, dia tahu how to-nya supaya benar-benar terlepas dari pornografi. Nah mereka juga sharing kepada kami tentang ilmu-ilmu psikologi. Jadi Bapak Ibu untuk kita jadi dampak keluarga kita gak harus sempurna kok. Kita masih punya banyak kekurangan. Sometimes kita juga masih konflik kok Bapak Ibu. Sometimes juga saya masih jengkel. Sometimes juga masih jengkel sama anak-anak. Tapi Bapak Ibu yang ketidaksempurnaan kami, keberbedaan kami, kita sepakat bersama-sama. Kita jadi berkat, kita jadi dampak bagi banyak orang. Enggak ada lagi ruang iblis berkata, kamu tuh begini-begini. Enggak, kami justru saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Q&A. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. Ini sesi pertanyaannya makin seru, Pak Roni dan juga Bu Nancy. Yang pertama adalah ada hubungannya dengan pedal ini ya. Apakah wanita dan laki-laki selain suami istri tidak bisa berteman? Jika misalnya pria memiliki teman wanita yang sefrekuensi dengan hobinya, lalu berteman akrab, apakah boleh? Jika seorang pria yang sudah menikah punya teman wanita yang sefrekuensi dengan hobinya, lalu berteman akrab, apakah boleh? Apakah harus dilarang? Apakah bisa cemburu? Sedangkan di firman Tuhan katanya kasih tidak cemburu. Ini pendapat pribadi saya ya. Kalau saya lihat kalau kita sudah punya seorang istri, kita punya teman itu nggak salah sih ya. Hanya saja kalau sudah dibilang menjadi teman akrab, mungkin itu perlu hati-hati dalam hal ini ya. Karena nanti karena yang saya bilang ini lawan jenis kan ini ya. Kecuali kalau pria itu lain lagi. Ya, karena saya melihat dan menemukan ada hal-hal yang terjadi di luar yang semula tidak disangka-sangka itu terjadi juga gitu loh ya. Kesetrum. Tahu ya, maksud saya kesetrum gitu ya. Jadi sebaiknya menurut saya kalau kepada lawan jenis ada pembatasan ketegasan pembatasan ya. Dan itu juga kalau misalnya kita terlalu akrab dengan lawan jenis, Anda bilang kasih tidak cemburu, tapi kenyataannya, ya, kan kita nggak bilang kasih tidak cemburu, tapi sebenarnya gini loh, tolong ini dipahami, ketika ada respon dari pasangan kita, sebetulnya itu juga penting buat kita. Ketika ada reaksi buat pasangan kita kok, aku kok kurang sejahtera sih kamu kok sama orang itu juga warning buat kita untuk menolong kita. Jangan sampai kita keterusan. Terserah saya mau terjemahkan apa. Tapi buat saya, ini sudah banyak hal. Contoh. Tapi ini saya yang terus terang sama dia. Ada kasus di mana satu kali, aku buka ya, yang ada jemaat yang, maaf ya, seksi,
Ya maaf ya, saya terus terang kayak laki-laki ya. Pak Giong saya buka ya, tidak apa-apa ya. Maaf, maaf sekali. Teteknya besar. Dia ini kalau sama saya ngobrol Pak Roni sampai suka gini. Lah, nunjukkan yang besar itulah. Mata saya spontan, mata laki kan dia kebagian itu gini saya. Setiap kali ketemu itu mamer gini. Pak, saya gini. Itu buat saya gelisah. Ya apa sih? Bagus dilihat kan sebetulnya kan ya. Tapi kan enggak boleh sampai kita terbawa dalam itu kan. Saya pulang saya terus terang sama dia. Sayang, setiap kali aku ketemu sama ibu itu kok dia suka nonjol-nonjolkannya sudah menonjol itu gitu ya. Dia ngomong sama dia karena dia kenal juga dengan ibu itu kan. Dia bilang, kamu GR, kamu bilang, enggak sungguhan sayang. Saudara, saya sengaja kalau ada godaan, saya terus terang sama dia. Karena saya enggak mau mengalami kejatuhan. By the grace of God, Pak David Limanto hampir 34 tahun menikah. Tuhan tolong. Sampai akhirnya saya lepas dari semua, enggak sampai harus terjatuh. Tapi saya mau terus terang sama dia. Lalu kemudian gini aja, satu kali kita ada pertemuan. Di sebuah acara, kita tahu orang itu datang. Kita datang berdua. Sekarang saya bilang sebenarnya, kamu di belakang lihat. Nanti aku ketemu dia sendiri. Kamu lihat dari belakang ya. Nguntit dari belakang. Betul saudara, saya ketemu dia kan. Tahu-tahu ibu, Pak Roni. Dia lari mendekati saya, terus gini lagi. Baru dia, oh iya ya. Langsung saya dipepet terus gitu. Jadi memang keterbukaan itu awal pemulihan. Tambahkan sayang, cukup. Oke, cukup ya. Untuk yang selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan silent treatment menjadi mesra kembali jika silent treatment ini sudah menjadi kebiasaan dan jadi rutinitas keseharian. Jadi ternyata sering dilakukan silent treatmentnya. Gimana caranya biar bisa mesra kembali? Sering ngambek gitu ini ya. Gini loh Bapak Ibu, tadi kan kita udah belajar bersama-sama justru Efesus 4 ayat 26. Janganlah matahari terbenam. Tolong deh tampilkan ayatnya aja. Efesus 4, 26 dan 27. Gitu. Kita perlu taruh dalam mindset gini. Bapak Ibu bisa bertingkah sesuatu, itu kan ada sesuatu dalam mindset. Nah sekarang rubah pola pikir kita. Ini perlu supaya mindset yang Bapak yang Ibu yang bertanya itu berubah. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah. Sebentar, boleh marah enggak? Boleh. Boleh ngambek? Boleh. Boleh. Karena gini, memang kita dapat KLC dari Pak Konghi ya, zero anger. Tapi kita belajar gini loh Bapak Ibu, yang menciptakan emosi kita kan Tuhan. Mau marah, mau takut, mau seneng, mau kecewa, mau semuanya. Tapi firman Tuhan berkata tidak boleh dosa dengan apa yang kita lakukan emosi kita itu. Nah gimana sih Bapak Ibu? Janganlah kamu berbuat. Seharusnya kalau kita bicara marah itu firman Tuhan ayat ada 2 yang mengatakan boleh marah. Yang pertama kita belajar sebentar lah ya, 2 menit aja. Bukakan Mazmur 4 ayat Ungu 6, detail. Mazmur 4 ayat 5 tolong. Mazmur 4 ayat 5 yang biarlah kamu marah. Jadi boleh marah. 2 ayat firman Tuhan, 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru. Mazmur 4 ayat 5 yang kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Itu. Next mungkin. Taruhlah dibawa ke tempat tidur. Tolong saya ini dulu, aku baca deh. Kalau enggak ayat 4 mungkin. Ayat yang sebelumnya. 1 ayat sebelumnya mungkin? Nah, Ya. Bapak Ibu lihat ya. Ada 2 ayat firman Tuhan boleh marah. Baca yang pertama. Yang pertama ini adalah ilustrasi ikan yang tadi kena pancing tapi menggelepar-gelepar. Ini yang pertama. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Jadi gini loh Bapak Ibu, boleh marah. Tapi yang sering kali bikin dosa dan sakit hati itu mulut kita. Makanya firman Tuhan berkata tetaplah diam, taruh di hati dulu. Nah
tesis saya judulnya adalah coping strategi dalam pernikahan. Coping itu ada apa sih? Ketika kita ngalami sesuatu, bagaimana cara kita, strategi kita untuk bisa berdamai dengan hal itu. Nah saya tanya kepada salah satu yang saya interview, kamu gimana nih kalau lagi ribut sama suamimu? Dia tukang bikin kue Bapak Ibu. Nah dia bilang, saya bikin adonan Bapak Ibu. Kalau lagi jengkel sama suami saya hantam itu adonan. Saya banting itu adonan. Seharusnya. Itu coping strateginya. Iya. Cara dia bisa melepaskan emosinya dan kemudian berdamai. Ya, seharusnya kalau secara psikologi anak-anak saya kasih masukan itu boleh aja. Kamu bisa lari-lari, olahraga, dengerin musik, baca buku, kamu bisa nge-mall, boleh. Itu seharusnya boleh. Tapi gini loh. Tapi pulang. Iya. Jangan ngambek minggat Bapak Ibu ya. Jadi gini, kalau kapan boleh ngomong kalau kamu berpikir kamu bisa ngomong dengan logika. Karena kalau kamu lagi marah, kamu enggak masuk logika lagi. Yang akhirnya terjadi saling nantang. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Dan yang kedua yang terjadi Efesus. kayak ikan tadi yang narik. Nah makanya dalam Efesus tadi tolong dibukakan. Efesus yang tadi. 4 ayat yang ke-26. Dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Nah ini Bapak Ibu dikatakan next kan ayat yang ke-27. Next kan 27. Baca sama-sama. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi yang bertanya tadi ingat ya ilustrasi ini loh Bapak Ibu. Jadi gini loh, kami rindu seminar ini bukan hanya sekedar mengisi waktu Bapak Ibu. Tapi kami rindu juga mindset Bapak Ibu dirubah. Bagi ibu atau bapak yang suka ngambek, suka silent treatment. Ingat loh ya, iblis itu sengaja ngulur kamu. Kita terus saja silent treatment, dia ulur kok Bapak Ibu, dia ulur. Tapi yang terjadi apa? Mulutnya semakin luka. Robek. Kamu semakin luka loh Bapak Ibu. Kamu pikir kamu menang, adu kuat, kamu hebat. Yang terjadi kamu yang semakin luka. Itu yang terjadi. Jadi yang kamu harus lakukan, hancurkan gengsimu sekarang. Datang. Nah yang terjadi apa sih Bapak Ibu? Kamu akan sembuh. Kalau kamu tarik, kamu yang luka. Begitu kamu lepaskan gengsi, iblis makin kipas-kipas. Ngapain kamu? Semakin gengsi toh. Begitu kamu lepas, kamu datang minta maaf. Kamu sembuh Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Plus, nah ini kan sisi dia, sisi saya. Kalau ada kejengkelan, saya masuk hadirat Tuhan. Sambil gitar, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku datang pada Tuhan seperti dirimu. Mendekatkan diri, draw near to God and He will draw near to you. Lembut jadinya. Jadi sadar, ya aku yang salah ya. Itu membuat saya akhirnya datang kepada istri saya. Sayang, sorry ya, aku yang salah. Tapi jangan salah nyanyi ya, karena ada diaken gereja nyanyi begini Pak David. Ubah hatiku. Masih betul itu. Ya ini berikut masalah. Menjadi batu. Ini kisah nyata ini. Ya. Datang ke hadirat Tuhan. We can change in His presence of God. Ya, yang keras bisa dilembutkan. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan pertanyaan seperti ini. Ini untuk Bu Nancy sepertinya. Bagaimana menghadapi suami yang slow respon ke istri, kurang perhatian, gak pernah khawatir sama istri, gak pernah cemburu, pasif. Kalau Pak Roni kan enak nih aktif nih. Nah ini sebaliknya Bu Nancy. Kira-kira gimana menghadapi suami yang slow respon? Pasif. Pasif, tidak perhatian, gak pernah khawatir, gak pernah cemburu. Sulit juga ini. Benar. Gak mudah. Ya, ini perlu ada tindakan lebih daripada istrinya ini. Untuk dia memancing dia untuk lebih
lebih itu ya. Saya pikir perlu duduk ya. Ini yang kalau kita biar kembangkan dalam rumah tangga kami ini, deep talk itu. Coba istri mulai mengupakan kerinduanmu paling dalam kepada dia itu apa. Tanyakan kepada dia, sayang, apa sih yang membuat kamu itu begitu diam dalam merespon itu. Kadangkala saudaraku, orang bisa berbuat seperti itu karena dia punya masa lalu. Karena dia pernah terluka akan masa lalu. Jadi selalu ya, kenapa saya bisa ngomong gini? Anak-anak saya itu kan 2 orang psikolog semua. Dan mereka mengajari kami betapa masa lalu itu punya peranan penting untuk ketika masa lalu yang keliru, yang traumatis itu membuat orang itu jadi apatis, membuat orang jadi pasif itu selalu ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi selesaikan dulu akarnya, duduk ajak bicara. Kalau sulit perlu orang ketiga, Pak Gembala bisa. Panggil konselor yang profesional, yang Kristen, yang based on the Bible. Dibantu, ada apa sesungguhnya. Ya, memang itu tidak mudah saya tahu ya. Ya, maka perlu dibantu oleh pihak yang berikutnya. Saya mau jawab tapi lucu-lucu dikit ya. Maaf Bapak Ibu kan ini suami istri ya. Soalnya suami saya ini super aktif Pak Yanwar, jadi saya bingung jawabnya. Saya sudah bilang dari Jakarta, kamu jangan macem-macem loh ya, kita tidur di rumah Pak Arifin. Soalnya Pak Arifin tuh suka Pak Giong. Ron. Tok. Kamu mau ngapain nanti tiba-tiba Pak Arifin. Ron. Mateng kon. Repot ayo. Wis kadung anak gak sido balian. Terus Bapak Ibu saya kan ada rakernas nih berapa hari. Ada Bu Feni juga. Pulang rakernas kemarin. Nih. Nanti Pak Arifin ketuk-ketuk. Saya bilang gitu. Sudah dari kemarin sudah jawil Bapak Ibu. Tadi pagi lagi, Noni katanya gitu. Sayang nanti di Jakarta ada Pak Arifin, saya bilang gitu. Tahu-tahu kan dikasih Pak Arifin pijit. Ron udah selesai belum pijitnya? Soalnya aku harus pergi jam 1. Wah gawat nih. Karena Pak Arifin pergi kan. Pasti dia cari-cari kan. Dia tahu Pak Arifin pergi. Bener Bapak Ibu. Terus habis gitu kita pulang dari pinjam mobil Pak Arifin. Kita cari bakso kan, cari bakwan. Kita pulang kelihatan mobilnya jalan. Nah Pak Arifin pergi. Katanya Pak Roni gitu. Sampai rumah ketemu Mbak Sri. Mbak Sri, Pak Arifin pergi ya? Bukan Pak, Bu Vivi. Saya padahal pikirannya dia sudah senang Pak Arifin yang pergi. Saya bilang ya Bu Vivi yang pergi. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu dia sudah ayolah. Akhirnya saya nyanyi lagu ini. Bukan terbang tinggi. Tunggu, tak kembali lagi. Jadi agak sulit saya jawabnya, tapi sudah dijawab sama Pak Roni ya. Baik, yang berikutnya ini pertanyaannya sepertinya tentang ketimpangan. Jadi saya seorang ibu rumah tangga dan suami saya seorang pengusaha, pengajar, aktif dalam pelayanan, sering menjadi pembicara dengan pengetahuan yang luas. Sehingga terjadi ketimpangan dalam hal pengetahuan. Sehingga kalau ngomong kadang-kadang saya merasa gak nyambung. Bagaimana cara menyiasati hal ini? Bukan Bu Ayu yang tanya katanya. Tapi kriterianya cocok loh. Gini loh. Kejadian pasal tugas seorang suami. Di kejadian pasal yang kedua 15-18 menjelaskannya. Bahwa Tuhan menempatkan Adam itu di Taman Eden. Jadi pertama suami, Anda yakinkan bahwa Anda di Taman Eden. Eden itu the place of the presence of God. Tempat hadirat Tuhan. Yakinkan Anda terhubung dengan Tuhan senantiasa. Itu pertama. Kedua, mengusahakan. Nah, mengusahakan ini bekerja. Ya, kita avodah. Yang sama dengan maknanya ibadah. Jadi pekerjaan suamimu itulah penyembahanmu. Saya ulangi ya. Wujud penyembahan saudara bukan cuma kita bahasa roh ataupun nyanyi. Salah satu wujud penyembahan kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu satu bentuk wujud penyembahan Anda di hadapan Tuhan. Kalau Anda mengerti konsep ini Anda tidak akan malas bekerja. Anda tidak akan bekerja hanya karena ada bos. Mas, karena Anda sadar. Ini wujud penyembahan di hadapan Tuhan. Loh, kok hilang?
Tolong disajikan lagi. Dan saya akan jelaskan ini sehubungan dengan pertanyaan. Yang tadi Dek. Nah, mengusahakan dan memelihara. Nah, kata memelihara ini to keep it. To keep it tapi juga ada dalam bahasa aslinya disebut menumbuh kembangkan. Hah? Cultivate. Menumbuh kembangkan. Nah, perhatikan. Suami, kalau Anda tadi memang Anda level firmannya luar biasa, pengetahuan kebenaran. Tugasmu juga menumbuh kembangkan pasanganmu. Nah, sekarang saya cerita, ini kejadian sesungguhnya. Saya nikahi wanita ini, dia bilang gini sama saya. Tahun 92 itu Pak, itu di Mataram. Sayang, yang pendeta kan kamu. Iya, aku kan bukan, dia bilang gitu. Terus, jangan panggil aku ke atas ke mimbar. Urusanku anak-anak sekolah minggu. Sudah ngomong gitu dari awal. Pernah loh ini. Tahun 92. Dalam perjalanan waktu. Saya lihat ini detail. Teliti. Uang apalagi. Saya akuntan. Saya lulusan Erlangga Surabaya. Saya pernah bekerja di akuntan publik. Tapi dia lebih pintar dari saya urusan pembukuan soal itu. Jadi akhirnya saya serahin dia urusan keuangan. Buat laporan keuangan bulanan. Bapak Ibu, kami sampai hari ini tidak pernah punya utang. Karena kami disiplin soal keuangan. Ya, jadi kami disiplin. Perpuluhan disiplin. Persembahan disiplin. Semua kita budgetkan. Ya, kelihatan kami susah gak wajah kami? Nah kan, pengelolaan uang penting. Nah, lalu kemudian saya lihat dia punya bakat yang bagus. Tugas saya menumbuh kembangkan. Saya berikan buku-buku rohani. Baca sayang. Kan di Lombok ada banyak pekerjaan waktu itu. Dia baca selesai gini. Saya ajak ikut seminar-seminar. Saya ajak ikut kursus ini, kursus itu. Saudara tahu? Saya mulai dia. Sayang sharing dong kalangan kecil. To cut the story short. Saya bilang sama dia. Kamu tuh berbakat loh. Coba ambil teologi. Enggak. Enggak mau dia. STT Kingdom sayang. Enggak. Saya rayu dia. Lalu jawabannya begini. Oke sayang. Aku mau kan aku tunduk sama kamu. Bagus kan jawabannya, rohani loh. Dia ambil STH, lulus STH. Begitu lulus STH saya bilang gini, nanggung. Kan kita ada master teologi. Enggak cukup. Sayang, ke depan generasi butuh jawaban. Kita mesti arahkan generasi dengan pengetahuan kebenaran. Kalau enggak gimana ini, kita punya tanggung jawab atas generasi. Dia bilang, ya sudah aku mau kan aku tunduk sama kamu. Singkat cerita dia lulus master teologi, lulusan terbaik lagi. Puji Tuhan. Dan sekarang kita berdua bisa melayani sama-sama. It's not easy. You need more time. Siapin istrimu gak apa-apa. Tapi tugas suami itu, kembangkan dia. Ya, sharing firman sama istrimu. Ceritakan, kamu harus pulang pelayanan alami ini. Pelan-pelan bawa dia. Dan saya bersyukur sekarang dia bisa bantu saya seperti ini. Kadangkala saya kekurangan ide. Sayang menurut kamu gimana? Dia yang kasih tahu saya. Bahkan dia lengkap buat kamu PowerPoint-nya. Sampai akhirnya saya tinggal terima jadi. Bahkan ya ini terbuka aja ya. Undangan bisa 2 sekarang. Minggu kemarin istriku khotbah di sini. Aku khotbah di. Dua-dua dapat PK. Loh enggak. Ini terus terang aja, betul kan? Coba kalau saya bilang kayak orang Surabaya. Saya ada darah Jawa juga kan. Bilang, wong wedok urusan mek 3M. Perempuan cuma 3M. Maca. Mana. Tambah 2M lagi kalau begitu. Modar sama mate sudah. Enggak lah, istrimu luar biasa. Amin. Tumbuh kembangkan dia para suami. Loh, jangan takut nanti ngalah-ngalahin kita, enggak. Istri itu kayak leher. Suami itu kepala. Leher tambah panjang, kepala naik. Sudahlah tenang, kamu kepala. Oke, tapi istri juga jangan kaku. Kalau kaku, bangun tidur salah urat. Pak Roni, apa? Juga jangan terlalu lemes istri-istri. Lanjut. Mungkin Bu Nancy boleh menambahkan gimana prosesnya tadi
maksudnya cukup ya? Oke, sudah dijelaskan ya. Maksimalkan. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau salah satu pasangan lebih memprioritaskan anak sehingga pasangannya merasa terabaikan? Oke, aku jawab ya. Struktur. Ada structure. Tuhan buat struktur. 1 Korintus pasal 11 menjelaskannya. Coba gini ya. Allah Bapa. Lalu Yesus Kristus. Lalu suami. Lalu istri. Lalu anak-anak. Ulangi ya. Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak. Garis dari atas ke bawah melindungi, mengasihi. Garis dari bawah ke atas tunduk dan hormat. Perhatikan. Sekarang kita mulai dari Yesus, suami, istri, anak. Jelas kan strukturnya? Maka manakah yang harus lebih diperhatikan oleh seorang suami menurut struktur? Loh. Ya istrimu toh. Betul. Ini terjadi kasus kalau seorang suami lebih memperhatikan anak karena mungkin sudah bertahun-tahun enggak punya anak. Sudah menikah 10 tahun baru punya anak lalu kemudian akhirnya perhatian kepada anak. Seharusnya struktur ini harus tetap dihormati. Plus hati-hati. Di sini tidak ada mertua. Tidak ada orang lain di struktur ini. Jadi tolong loh ya. Jangan sampai ada orang lain ganggu struktur ini. Karena dia tinggal dalam satu rumah. Maaf, termasuk papa mamamu, mertuamu. Mereka boleh usul. Tapi mereka tidak boleh merubah keputusan yang ada dalam struktur ini. Tegas ya. Oke, misalnya. Dalam struktur ini. Mama saudara dan istri saudara dua-dua sakit keras. Saudara suruh pilih keterbatasan dana, menyelamatkan mama atau menyelamatkan istri. Pilih siapa? Ini situasi urgent, situasi yang sulit seperti ini. Pilih mana? Selamatkan siapa? Kalau orang hukum pasti tegas. Iya, menyelamatkan istri dong. Berdasarkan struktur yang sudah Tuhan buat. Ini kita bicara tentang yang ekstrim ya. Tolong saudara jangan memberi bantuan kepada mertua atau apa tanpa sepengetahuan pasangan saudara. Suami jangan diam-diam kasih uang ke mamamu atau papamu tanpa kasih tahu istrimu. Struktur ini hormati loh. Ini pemerintahan baru tersendiri. Jadi kalau saya kasih keluarga papa mama saya mesti ngomong sama istri saya. Sayang aku mau kasih papa mamaku. Dan yang ngasih siapa? Istri saya yang menyerahkannya. Silang. Saya yang ngasih papa mamanya dia. Silang. Sehingga mertua menghormati menantunya. Kok saya ngomong ini sambutannya enggak enak kelihatannya ya. Kok mukanya tegang. Jadi perhatikan struktur tadi ya. Hormati struktur yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada pihak lain di situ. Ya. Prinsip ini harus ditegakkan dalam rumah tangga. Terima kasih. Yang ini masih ada hubungannya dengan anak Pak Roni. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua menerima kemauan anak untuk dia menentukan masa depannya dalam memilih pendidikan dan karirnya? Iya. Jelas kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Ya, kita perlu ini tadi yang struktur tadi ya. Jelas di sini ya, bahwa tidak ada pihak lain. Semuanya ada di sini. Hormati ini, sebab kita nggak bisa istri diganti dengan anak. Kita juga nggak bisa kedudukan suami diganti oleh istri. Kalau kedudukan suami diganti istri ya itu tadi pang 6. Saya pernah loh ditelepon Jenderal TNI aktif di Jakarta. Bapak Pendeta, tolong ke rumah saya. Tolong doakan saya. Siap Jenderal, pergilah kami berdua. Singkat cerita,
istrinya telah pergi meninggalkan dia berapa hari, tidak pulang. Dia ngomong, singkat cerita kami temukan. Dia bilang gini, kalau di kantor saya panglima, tapi di rumah ini istrinya pang 6. Masa enak hidup seperti itu. Ya, jadi tolong istri hormati struktur ini. Anda istri boleh lebih pintar sekolahmu, pendidikan lebih tinggi. Anda mungkin dari latar belakang keluarga lebih kaya. Atau sekarang pekerjaan Anda hasilnya lebih banyak uangnya daripada suami Anda. Tetap hormati struktur ini. Jangan coba-coba dirubah. Kalau Anda merubah, Anda ketemu sama yang di atas sana. Ya, ini selama ini diikuti, sudahlah bahagia itu menjadi kenyataan. Kalau enggak, sudahlah selamat malam. Terjemahkan sendiri apa selamat malam itu. Tadi pertanyaan barusan apa? Bagaimana caranya kita sebagai orang tua menerima kemauan anak untuk menentukan masa depannya, memilih pendidikan dan sebagainya? Ya, intinya gini aja. Arahkan anak-anak kita itu dari sekarang untuk belajar mengetahui kehendak Allah dalam hidup mereka. Dan kita tidak bisa kendalikan mereka, drive mereka. Tapi sebagai orang tua mesti harus tahu tools-toolsnya. Contoh misalnya, sekarang tuh ada tes bakat minat. Anda bisa pergi ke psikolog atau ada yang menyelenggarakan, bisa ketahuan. Ya, supaya anak itu bisa melihat kenyataan bahwa jangankan gini ya. Kan lucu, ada orang pintar nyanyi. Oh, habis itu, oh kamu pintar nyanyi, kok nggak jadi petinju aja? Nggak cocok. Kan? Jadi maksud saya, anak saudara boleh usul, tapi Anda bisa begini. Coba, tidak ada salahnya kamu tes bakat minat. Ternyata memang sama dengan sesuai passionnya. It's okay. Tapi kalau tidak bisa diajak dialog kan. Bahwa kenyataannya kalau ini. Coba kamu pikirkan lagi. Ini terjadi di tempat kami. Anak saya yang paling kecil itu. Apalagi David yang besar ya. Berubah-berubah. Pertama mau pengen jadi pemain futsal. Cita-cita pemain futsal. Dalam kemudian berubah jadi bola. Cristiano Ronaldo. Berubah-berubah. Yang kecil juga begitu. Kamu pengen jadi apa? Waktu dia mau lulus, dia bilang gini, aku mau jadi ini loh, forensik. Ahli forensik. Yang bisa membantu kepolisian menemukan gini. Oke, good. Udah, dia kuliah di Amerika. Sampai di sana berubah. Kenapa kamu berubah? Ternyata forensik gini pagi, dia akhirnya ambil psikologi. Ya, dan saya bersyukur dia ambil psikologi, saya suruh pulang, kenapa? Bantuin papanya untuk pelayanan konseling di Jakarta. Yang mana banyak orang stres. Enak Bali. Oke, ini cukup kompleks. Bagaimana seorang single parent, suami sudah meninggal, untuk membuat keputusan dalam menghadapi permasalahan bersama dengan anak-anak yang sebelumnya biasa membuat keputusan bersama dengan almarhum suami. Sehingga anak-anak merasa benar. Di satu sisi ibu juga merasa benar dengan keputusannya. Di sini siapakah yang harus membuat keputusan? Lihat struktur lagi. Papa sudah dipanggil Tuhan, berarti struktur yang di atas sudah tidak ada. Mama take over segala sesuatu. Ya, jadi tolong strukturnya itu nah, pokoknya hormatilah struktur ini gitu. Ya, anak-anak coba, itu semua bisa dibicarakan kan. Kalau mengalami kebingungan, kan perlu kita datang kepada pembina rohani kita. Ya, sharing, tanyakan kepada, mungkin kalau nggak langsung kepada gembala komsel kerajaan. Tanyakan, dikonsultasikan. Ya, kembali kepada struktur yang ada. Oke, lanjut. Oke, karena waktunya sudah mepet dan nanti juga akan ada video dari Pak Roni dan juga Bu Nancy. Ini adalah pertanyaan terakhir. Jangan pulang ya, jangan pulang dulu, ini ada penting terakhir nanti. Jika ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan dijawab oleh rekan-rekan dari Rockman dan juga Rockwoman ya di grup masing-masing. Pertanyaan terakhirnya seperti ini Pak Roni. Saya hampir jatuh dalam dosa perselingkuhan, tapi puji Tuhan Roh Kudus masih ada dalam diri saya. Saya minta ampun sama Tuhan.
Pertanyaannya, apa saya perlu jujur ke pasangan atau cukup mohon ampun sama Tuhan saja? Kalau menurut saya udahlah. Ya, saya pernah ketemu ada orang ikut camp pria, malah ngaku malah pisah saudaraku ya. Udahlah, yang penting sama Tuhan beres sudah nggak usah ya. Kan tidak terjadi apa-apa ya, sudahlah ya. Kan hampir ya, nggak usah. Wis, nggak usah macam-macam. Bojomu lara ati kapok kok. Nanti kalau dia, duh ternyata kamu gitu. Awas kamu ya sebulan, repot kamu. Kena hukuman sebulan, ya kalau sebulan, setahun. Udah, menurut saya nggak usah. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Silakan Bu Nancy mungkin sekaligus juga bisa. Kalau menurut saya sih kita tahu sejauh mana dulu. Karena kalau hampir jatuh dalam dosa, apakah... Nggak sampai berselingkuh kok. Nggak sampai, kepingin. Sudah mulai tertarik, tapi sadar. Karena gini loh Bapak Ibu, konteks perselingkuhan buat orang laki dan perempuan berbeda. Buat orang perempuan kalau udah selingkuh hati aja itu sudah menyakitkan. Tapi kalau buat orang laki selama belum berhubungan seksual itu masih nggak apa-apa. Tapi buat perempuan itu sudah menyakitkan gitu loh. Kalau menurut saya sih ada baiknya tetap ngomong gitu. Dalam hal ini kita tidak sepakat. Karena sakit tapi terbuka itu lebih, saya merasa kamu lebih gini, kamu mencintai aku dengan keterbukaanmu daripada bohong. Karena banyak istri-istri datang gini loh, buat saya Bu, kalau kamu ketahuan bohong lebih menyakitkan lagi. Suatu kali nanti perempuan itu cerita. Dia enggak bohong. Dia enggak bohong. Nutupin. Ya, jadi akhirnya dia menimbang, aku memang pernah senang sama seseorang, tapi aku nggak sampai jatuh seks atau terhubung dengan dia. Jadi dia menimbang, kalau aku cerita malah nanti tambah lebih besar. Sudah, dari dimensi laki-laki, udah. Yang penting jangan lakukan lagi kan gitu toh. Oke. Ya gitu, kamu tenang aja, tenang. Ya, jadi gini ya, kenapa saya ngomong gini? Saya Pak David ini kita pembicara Rockman Camp. Kami temukan kenyataan-kenyataan yang memang pernah apa itu terus pulang ngaku. Itu tidak semuanya berdampak baik ternyata. Istrinya yang gak siap. Ternyata apa? Waduh saudaraku, tambah susah kita mengatasinya. Wis menengai, wis seperti bertobat. Wis enak wis ya. Habis sebut Tuhan, ampuni Tuhan. Wis enak wis. Ya, enak gitu ya. Kita janji jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Go and sin no more. Silakan Pak disambung dengan video. Kita masuk pada momen yang paling penting sekali. Saudara akan menyaksikan video ini dan I'm so sorry kalau nanti itu ada promosi dari asuransi tertentu. Tapi ini sama sekali tidak ada keterkaitan dengan asuransi itu. Kami sengaja ambil, mungkin nanti tim video sini bisa bantu kami untuk mengedit ya. Supaya next time kami kemana-mana gak muncul lagi itu. Bagaimana terapi psikologi menyembuhkan hubungan yang rusak ataupun yang luka dengan tatapan mata saja selama 4 menit. Dan saya minta tolong nanti kita akan praktekkan bersama nanti. Ini kan kursinya sesean. Saudara jangan terpengaruh orang kiri kanan. Anggaplah mereka tidak ada. Cuma konsentrasi sama pasangan saudara. Kita lihat video ini selama 4 menit dan kita akan segera praktekkan bersama-sama. Silakan multimedia. Nah ini sudah diakui oleh ilmu psikologi ya. Ini orang tua dan anak, kakak adik, suami istri, anak bapak, suami istri. Saya tidak usah terjemahkan ya, orang Bali pintar bahasa Inggris. Volumenya bisa dinaikin enggak ya?
volumenya. Tengo matema. Tengo matema. Udah. You know, when Kayla got sick, right? When you got sick. Yeah, then it was very difficult. I just didn't want you to go, and I was very scared. Thank you, Jie, for looking after Dad. Okay, you are everything to him. I miss this thing. Kami. It really bothered me. Oke, enggak usah dilanjutkan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Ini kekuatan komunikasi nonverbal. Kadang-kala kita bisa bicara dengan suara, tapi ada kalanya nggak perlu bersuara kan? Ada beberapa hal nonverbal itu bisa berbicara lebih banyak. Tolong lampunya nggak usah terang-terang. Saya minta tolong suami istri berhadapan-hadapan sekarang. Please, saya minta jangan ada yang bercanda ya. Kalau tadi saya ada bercandanya itu tadi, tapi habis ini please take attention, serious attention to your spouse. Cuma lihat matanya saja selama 4 menit sambil pegang tangannya. Oke. Ya, kita mulai ya. Lihat pandang matanya. Kalau ada teman boleh sesama teman. Tolong jangan saling menggoda pasangan yang lain ya. Saya minta tolong. Please. Saya tahu biasanya kami retreat atau camp-camp tidak seketat ini. Jadi kami tadi sudah tahu ini pasti bisa ketawa-ketawa. Biasanya ada jarak. Tapi saya tahu orang Denpasar lebih dewasa. Jadi lihat pasangan saudara, matanya, dan mulai selami isi hatinya yang paling dalam lewat pandangan matanya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness
Lampunya boleh dinyalakan. All my life you have been faithful. Peluk pasangan saudara. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Saya melihat begitu banyak air mata berlinang. Kita mau ambil waktu beberapa menit. Yakobus 5 ayat 16 bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, lalu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru doa orang benar bila ada yakin didoakan sangat besar kuasanya. 2-3 menit tetap berhadapan. Ngaku aja ada hal, saya ngaku, sorry aku gampang marah, aku kasar, aku gampang tersinggung. Sorry hari-hari ini aku lagi stres, aku lagi tekanan pekerjaan. Oke, 2-3 menit silakan. Say sorry to your spouse. Keterbukaan awal pemulihan bukan? Beritahukan kalau ada hal yang menjengkelkan pasanganmu. Kasih tahu dia, aku jengkel loh sebetulnya tadi kesini. Minta maaf lah. Minta maaf sama pasanganmu. Maafkan aku ya sayang, dalam keterbatasanku. Setelah minta maaf, Alkitab bilang saling mendoakan, tumpangi tangan pasangan saudara. Tumpangi tangan istrimu. Doakan dia di telinganya supaya dia dengar engkau. Nanti gantian suami juga didoakan istrinya. Doakan, mari Pak, para suami, pray for your wife. Bless her. Ora basanda batakara labaya lama takaraba. Kira la basanda barala batakara lama. Bisa bergantian. Nanti istri boleh mendoakan suaminya. Kira basanda batakara. Roh Kudus bergeraklah. Roh pemulihan. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadilah malam ini. Ora masanda batakaraba. Yang online sekalipun live streaming di rumah mereka masing-masing, kerjakan juga Tuhan Roh Kudus. Sembuhkan yang terluka. Pulihkan Tuhan. Setiap hubungannya rusak dan retak oleh kuasa darah anak domba Allah. Oleh kuasa kasih Kristus yang tak terbatas. Dipulihkan untuk memulihkan. Dan Alkitab berjanji kamu akan sembuh. Sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kalau sudah, lepaskan berkat buat anak-anak saudara. Kalau ada anak di sini tumpangi tangan. Kalau tidak ada, ucapkan berkat dimanapun mereka berada. Perkatakan berkat buat anak-anak saudara. Doakan jodoh mereka bahkan sejak dari sekarang. Doakan masa depan mereka. Sama-sama. Ini yang harus kita lakukan tiap hari dalam keluarga kita. Berkati anak-anak saudara biar mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tidak ada yang menyimpang ke kanan ke kiri, semua pada destiny yang Tuhan izinkan. Dan mereka ambil anak-anak pelaksana kehendak Tuhan yang kuat. Yang menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang setiap hari. Lindungi dari yang jahat Tuhan. Lindungi dari pergaulan yang keliru ya Tuhan. Ora bahasa kata karala baraba. Berkati jalan hidup mereka. Menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan. Menjadi anak-anak yang dapat diandalkan. Aku lepaskan berkat yang terbaik
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Makasih Tuhan. Bagimu hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. All my life you have been faithful. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. Terima kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Terpujilah namamu. All my life you have been so good. Berkati umatmu Tuhan, berkati keluarga-keluarga. Sorgamu nyata dalam mereka, melaksana kehendak dalam nama Yesus. Paket komplit doa berkat. Sayang sekalian sini sayang. Jadi kita lepaskan berkat bersama-sama buat Anda semuanya. Surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah segala yang terbaik yang datang dari langit di atas, dari bumi dan dari samudera raya bahkan segala berkat terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah mengalir hebat atas kehidupanmu. Bahagialah rumah tanggamu, bahagialah istri anak-anakmu, bahagialah engkau. Diberkati kau dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu dan tanggung jawabmu. Dan segala berkat yang terbaik ini dilepaskan dalam berkat yang terindah, dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Katakan amin. Thank you, terima kasih.